salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe video saya, YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah komentar, sudah memberikan tanggapan. Ada yang kritik yang membangun, tetapi juga ada kritik yang tidak membangun, tetapi itu tidak menjadi masalah. Saya tetap mendoakan supaya teman-teman selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, baik yang tidak sependapat dengan saya maupun yang sependapat. Itu tidak menjadi masalah, karena setiap orang punya kepribadian dan punya komentar masing-masing, dan setiap orang bebas mengekspresikan apa yang menjadi pendapatnya. Itu tidak menjadi masalah. Dan untuk mereka yang mungkin ada beberapa video saya yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf. Untuk itu saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan teman-teman, tetapi kita belajar bersama-sama supaya kita semakin kuat. Yang orang Kristen semakin kuat di dalam apa yang sedang dipercaya, tetapi yang agama lain bisa mempercayai apa yang mereka percayai. Pada video kali ini saya akan mereaction satu video yang dimana ini terjadi saat hari Pentakosta, kira-kira tanggal 19. Hari Minggu itu hari keturunan Roh Kudus, di mana Penta 5 atau Pentateuch, 50 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah hari di mana keturunan Roh Kudus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita nonton videonya dan kita akan reaction videonya. Jadi video ini terjadi satu gereja, dan di mana mereka dalam kebaktian mereka melakukan kebaktian yang tidak biasanya, dan ini sedikit aneh dengan Kisah Para Rasul pasal 2. Kita lihat videonya seperti berikut ini. Nah, ini kan, ini yang bersama seperti Benny Hinn, yang Benny Hinn lakukan. Ini tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, ini tidak seperti ini. Kok sampai banting-banting begitu? Iya. Masa kan begitu ya? Sampai jatuh-jatuh loh. Ush. Itu dipegang aja itu langsung jatuh tuh. Banyak juga yang jatuh ya. Banyak sekali yang jatuh. Videonya seperti tadi yang kita nonton itu, videonya seperti itu. Saya tidak bilang bahwa itu salah. Saya juga tidak bilang bahwa itu orang diurapi Roh Kudus. Saya juga tidak mau berpendapat bahwa itu orang yang dimana mengalami kuasa Roh Kudus. Saya tidak bilang itu salah. Tapi apa yang Alkitab jelaskan tentang hal itu ini pas seperti mereka bilang itu diurapi oleh Roh Kudus. Tapi kita lihat Alkitab ya, lihat Alkitab sebagai orang percaya. Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ya, itu mengenai itu. Di sana itu menjelaskan begini, Kisah Para Rasul pasal 2 itu, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah, ya di sini catatan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Baiklah, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi, saya tidak mau memberikan komentar tentang video tadi. Artinya, saya juga belum pernah ada di dalam situasi seperti itu dan saya belum pernah rasa seperti itu. Bagaimana, apakah benar itu urapan Roh Kudus sampai dengan begitu? Tapi menurut kisah para rasul pasal 2 yang tadi kita baca, itu kita bilang mereka berbicara dalam bahasa mereka tidak jatuh-jatuh, mereka tidak berbaring, mereka tidak langsung rasul itu dipegang begini langsung mereka jatuh seperti orang sakit ayam, seperti orang kemasukan roh halus atau apalah mati ayam sampai busa-busa, tidak seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus turun di atas mereka, mereka berbicara dengan bahasa dari daerah yang bukan dari daerah mereka. Tetapi itu adalah mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan bahasanya bukan bahasa dari surga, tapi bahasa dari Kapadokia, dari Pontus, dari Pamfilia, dari Frigia, dari Arab, dan pendatang-pendatang dari Roma. Nah, jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak dengan video tadi. Tapi kalau ada yang pernah lihat yang model-model atau yang pernah merasakan seperti itu, tolong tulis di kolom komentar. Dan saya belum pernah mendengar atau saya belum pernah merasakan hal seperti itu. Dan sebagai orang Kristen, saya sedikit aneh, sedikit bingung, bukan sedikit bingung, tapi itu tidak pernah ditulis di dalam Alkitab. Ada orang yang dikuasai Roh Kudus lalu jatuh pontang-panting dan sebagainya dan sampai begitu, tidak pernah. Tapi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, orang Kristen yang bagaimana diurapi itu hidup suci, kemudian melayani Tuhan. Kiranya video tadi juga kita mengambil pelajaran bahwa semua ajaran, semua orang bisa menafsirkan Alkitab dengan bebas. Tetapi kiranya kita juga terus belajar daripada Tuhan Yesus Kristus dan belajar daripada firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Supaya jangan sampai kita salah tafsir, kita bisa mengerti dengan pemikiran kita yang terbatas, mungkin saja kita salah mengerti. Kiranya kita berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus menolong kita supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan itu dengan baik. Kita bisa membaca dan berdoa supaya Tuhan mengurapi diri kita supaya kita mengerti firman-Nya yang tidak terbatas itu dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tuhan memberkati. Shalom.